Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan keselamatan, sehingga masih dapat melaksanakan kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa sampai hari detik-detik terakhir ini. Mudah-mudahan segala amal perbuatan kita selama pada bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini materi yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut, dengan judul ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Anak-anakku sekalian, ayat yang pertama silakan buka surat Al-Baqarah ayat 151. Marilah kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasula minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, kama sebagaimana, arsalna kami telah mengutus kepadamu, rasulah seorang rasul, minkum di antara kamu, yatlu alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayat kami, alaikum kepada kamu, wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitabah, dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab, wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan al-hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Anak-anakku sekalian yang sangat kami banggakan, yang sangat kami cintai, Tafsir Ibnu Katsir menyatakan tentang ayat surat Al-Baqarah ini, ayat 151 ini. Allah Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya yang beriman akan nikmat yang telah dikaruniakan kepada mereka. Nikmat apa itu? Nikmat berupa pengutusan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengutusan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala kepada mereka secara jelas dan mensucikan mereka dari berbagai keburukan akhlak, kotoran jiwa, segala perbuatan kaum jahiliyah, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju dunia yang terang benderang. Mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan mengajarkan kepada mereka Al-Hikmah atau Sunnah, dan mengajarkan kepada mereka apa yang mereka tidak ketahui, sedangkan sebelumnya mereka hidup dalam kebodohan, dalam kejahiliaan, dan tidak mempunyai tata krama dalam berbicara, dalam segala hal. Berkat risalah yang dibawa Rasulullah SAW,
mereka berhasil pindah ke derajat para wali dan tingkat para ulama. Dan akhirnya mereka menjadi orang yang berilmu sangat mendalam, memiliki hati amat suci, berpenampilan apa adanya, dan berkata paling jujur. Anak-anakku sekalian, jelas di sini bahwa dengan datangnya, dengan diutusnya Nabiullah Muhammad SAW menyadarkan kepada orang-orang yang jahiliyah menjadi orang-orang yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kedua yang berkaitan dengan ilmu dan kewajiban untuk mengamalkannya adalah surat Al-Imran ayat 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Artinya sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut tafsir yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tentang ayat ini adalah sebagai berikut. Simak dengan baik-baik anak-anakku sekalian, sehingga kita akan bisa memahami lebih jelas. Sunnah Allah atau sunnatullah artinya ketentuan yang berlaku bahwa yang hak pada akhirnya akan menang dan yang batil pada akhirnya akan kalah. Secara umum ayat ini masih dalam rangkaian atau dalam rangka uraian tentang perang Uhud. Perang Uhud mengenai kejadian-kejadian yang penting dan sikap-sikap orang kafir terhadap orang-orang mukmin yang berakhir dengan kemenangan orang-orang mukmin berkat keimanan dan kesabaran dalam menghadapi segala macam bahaya dan rintangan untuk mempertahankan dan menegakkan kebenaran. Sunnatullah atau ketentuan yang berlaku terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa kejayaan atau kemunduran tidak pernah berubah dan selalu terulang atau terjadi pada setiap umat yang berada pada sebab-sebab yang sama. Dengan demikian, semenjak umat-umat dahulu sebelum Nabiullah Muhammad SAW, sebelum umat Muhammad SAW, itu tetap berlaku sampai sekarang. Oleh karena itu, kita dituntun agar melakukan perjalanan dan penyelidikan di bumi, sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketentuannya telah mengaitkan antara sebab dengan musababnya. Misalnya kalau seseorang ingin kaya, maka ia harus mengusahakan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kekayaan. Kalau ingin menang dalam peperangan, hendaklah dipersiapkan segala sebab untuk mendapatkan kemenangan, baik dari segi materinya maupun dari segi taktik dan sebagainya. Kalau ingin bahagia di dunia dan akhirat, perbuatlah sebab-sebab untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan demikianlah seterusnya. Jadi kalau kita ingin pandai, kita ingin pintar, maka kita harus mencari sebab bagaimana caranya supaya kita bisa pintar, bisa tidak malas, bisa tidak bodoh, pandai, berhasil, ya, meraih kesuksesan, meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Maka kita harus mencari sebabnya, bagaimana caranya supaya mendapatkan semuanya itu. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar, sebagai manusia yang masih muda, kita harus meraih kesempatan ini dengan sebaik-baiknya
untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, untuk memperoleh ilmu yang setinggi-tingginya, yang bermanfaat untuk kita, yang barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 137 ini menyuruh kita menyelidiki dan memperhatikan sebab-sebab diturunkannya azab kepada orang yang mendustakan kebenaran. Anak-anakku sekalian yang sangat kami banggakan dan kami cintai, rahimakumullah. Untuk ayat berikutnya, ayat yang ketiga, yang berkaitan dengan ilmu dan mengamalkannya ilmu, adalah surat Al-A'raf ayat 175. Marilah kita buka bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'ul ladzi atainahu ayatina wansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab Al-Quran. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Sama seperti ayat sebelumnya, marilah kita juga perhatikan tafsir ringkas dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayat yang lalu mengisyaratkan bahwa keesaan Allah melekat pada diri manusia, sehingga seharusnya fitrah mereka beriman. Tetapi ternyata ada yang durhaka. Di sini Allah mengumpamakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulnya Nabiullah Muhammad SAW, dan berkata, bacakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka berita atau kisah tentang orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, tidak memperdulikannya lagi dan tidak mengamalkan pesan-pesan ayat itu, melepaskan apa yang melekat pada dirinya. Bagaimana ular melepaskan kulitnya? Maka dia diikuti oleh syaitan, sehingga syaitan berhasil menggoda dirinya, sehingga jadilah mereka termasuk kelompok orang-orang yang zalim, orang-orang yang sesat karena perbuatan mereka sendiri. Anak-anakku sekalian yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, rahimakumullah. Lebih tegas lagi dalam tafsir Jalalain tentang surat Al-A'raf ayat 175 ini adalah sebagai berikut. Dan bacakanlah hai Muhammad kepada mereka, yakni orang-orang Yahudi, berita atau kabar orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Al-Quran, Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Maksudnya ia keluar darinya dengan membawa kekafirannya, sebagaimana seekor ular keluar dari kulitnya. Orang yang dimaksud ialah Bal'am bin Ba'urah, salah seorang ulama terkemuka Bani Israel. Ia diminta agar mendoakan Musa celaka, dan untuk itu diberi hadiah. Dia mendoakan hal itu, tetapi doanya itu menyebabkan senjata makan tuan, akhirnya lidahnya menjulur sampai ke dadanya. Lalu dia diikuti oleh setan, dan setan berhasil menggodanya, sehingga ia menjadi temannya setan, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang zalim. Maka hati-hatilah anakku, di dalam kita mengarungi kehidupan ini sebagai orang yang beriman, jangan sampai tergoda dengan kehidupan dunia yang hanya sementara ini, sehingga menjadikan kita jadi orang yang tersesat. Berikutnya ayat yang keempat adalah surat Al-A'raf ayat 176, lanjutan dari surat Al-A'raf ayat 175.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na larafa'nahu bima walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhas aw tatrukahu yalhas dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina wa qasusil qasas la'allahum yatafakkarun. Yang artinya adalah sebagai berikut. Walau syi'na, menurutkan hawa nafsu yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Kama salil kalb, perumpamaan seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Untuk lebih jelasnya kita lihat tafsir yang lainnya dari surat Al-A'raf ayat 176 ini. Sebagai berikut. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan dia kepada derajat para ulama dengan ayat-ayat itu. Seumpamanya kami memberikan taufik atau kekuatan kepadanya untuk mengamalkan ayat itu, tetapi dia cenderung yaitu lebih menyukai kepada tanah, yakni harta benda dan duniawi, dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah dalam doa yang dilakukannya. Akhirnya kami balik merendahkan derajatnya. Maka perumpamaannya ciri khas seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, mengusir, menghardiknya, diulurkan lidahnya menjulur, atau jika kamu membiarkan dia mengulurkan lidahnya juga, sedangkan sifat seperti itu tidak terdapat pada hewan-hewan selain anjing. Kedua, jumlah syarat menjadi hal. Ia menjulurkan lidahnya dalam keadaan terhina dalam segala kondisi. Maksudnya penyerupaan atau tasbih ini ialah mengumpamakan dalam hal kerendahan dan kehinaan dengan qarinah adanya fa yang memberikan pengertian tertib dalam kalimat sebelumnya, yakni kecenderungan terhadap duniawi dan mengikuti hawa nafsu rendahnya seperti anjing, juga karena adanya bukti firman-Nya. Demikianlah itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu kepada mereka, orang-orang Yahudi. Hai Muhammad, agar mereka berfikir, agar mereka mau memikirkannya, sehingga mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya, ayat kelima yang berkaitan dengan ilmu dan mengamalkan ilmu, adalah surat At-Taubah ayat 122. Marilah kita buka anak-anakku surat At-Taubah ayat 122. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Dan kita baca sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allakum yahdharun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Tafsir Jalalainnya sebagai berikut tentang ayat Taubah ayat 122 ini. Tatkala kaum muslimin dicela oleh Allah bila tidak ikut ke medan perang, kemudian Nabiullah Muhammad SAW mengirimkan syariahnya, mengirimkan petuahnya. Akhirnya mereka berangkat ke medan perang, semua tanpa ada
seorang pun yang tinggal di dalam rumah. Maka turunlah firman-Nya berikut ini. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi ke medan perang semuanya. Mengapa tidak? Pergi dari tiap-tiap golongan, pergi semua suatu kabilah, di antara mereka beberapa orang. Beberapa golongan saja, kemudian sisanya tetap tinggal di rumah. Tetap tinggal di rumah yang untuk apa? Untuk memperdalam pengetahuan mereka. Yakni tetap tinggal di tempat mengenai belajar pengetahuan mengenai agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya dari medan perang, yaitu dengan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum agama yang telah dipelajarinya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka sehubungan dengan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu an memberikan penakwilannya, memberikan petuahnya, memberikan pendapat bahwa ayat ini penerapannya hanya khusus untuk syariah, yakni bila mana pasukan itu dalam bentuk syariah lantaran Nabi Shallallahu Muhammad tidak ikut. Sedangkan ayat sebelumnya yang juga melarang seseorang tetap tinggal di tempatnya dan tidak ikut berangkat ke medan perang, maka hal ini pengertiannya tertuju kepada bila Nabi Muhammad SAW berangkat ke suatu ghazwah atau perang. Anak-anakku sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa memang kalau kita sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ilmu agama maupun ilmu umum, mari kita gunakan untuk mengamalkan ilmu itu. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita gunakan untuk sesama manusia yang lain. Demikianlah materi kali ini. Sebelumnya kami mohon maaf, dan sebelum kami tutup, nanti materi tolong untuk dirangkum, hasil rangkumannya ditulis di dalam kertas, kemudian dikirim kepada link yang telah diberikan. Sekian, terima kasih. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.